Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Kembali lagi di pelajaran Al-Islam dengan Bunda Ruby. Nah, teman-teman, kali ini Bunda Ruby akan membahas pertemuan selanjutnya, pembahasan selanjutnya melanjutkan minggu lalu di pertemuan Zoom. Kali ini Bunda Ruby akan mengulas kembali di bab 7 yaitu tentang Asmaul Husna dan iman kepada malaikat Allah. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, sebelum Bunda lebih mulai, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah teman-teman dapat mengetahui arti al-adil, al-azim, al-mumit, al-hayyu, dan al-qayyum, serta mengetahui contoh sifat yang dapat kita teladani dari Asmaul Husna yang tadi, serta teman-teman dapat menyebutkan arti Asmaul Husna. Minggu lalu sudah kita bahas ya teman-teman, dan kali ini kita akan lebih detail lagi mengenai sifat Asmaul Husna dan cara meneladaninya. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada minggu ini masih membahas bab 7, yaitu tentang Asmaul Husna dan Malaikat Allah, Bunda mau ajak teman-teman untuk tepuk malaikat. Teman-teman bisa sambil buka buku halaman 123, di situ sudah ada, agar teman-teman bisa menghafal juga apa saja tugas-tugas malaikat. Baik, sambil teman-teman buka bukunya boleh ya, ikuti juga dari rumah. Tepuk malaikat ada di halaman 123. Tepuk malaikat, kirim wahyu, Jibril, bagi rizki, Mikail, catat amal, Rokib atid, trompet kiamat, Israfil, cabut nyawa, Israel, tanya kubur, Munkar Nakir, jaga surga, Ridwan, jaga neraka, Malik. Nah, itu dia nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Nama malaikat ada 10, teman-teman pastinya sudah tahu apa saja. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Ada 10 dan tugas-tugasnya. Teman-teman bisa sambil baca juga di buku Al-Islam masing-masing halaman 122 sampai 123. Baik teman-teman, nah, di sini ada gambar, teman-teman bisa amati. Minggu lalu juga sudah kita bahas, apa kaitannya gambar ini dengan sifat-sifat dan milik Allah, serta berkaitan dengan tugas-tugas para malaikatnya Allah. Nah, di sini ada gunung meletus, ada kuburan. Allah bisa saja kapan saja meletuskan gunung ini, dan kita juga pastinya semua yang hidup pasti akan meninggal dan akan kembali kepada Allah, dan semuanya akan berada di sini teman-teman. Nah, berkaitan dengan ini, bahwasanya setiap yang mati ada pastinya, setiap yang hidup pastinya akan meninggal. Tugas malaikat yang mencabut nyawa adalah malaikat Israel. Dan yang bertanya kita di alam kubur adalah malaikat Munkar dan Nakir. Serta yang mencatat amal kita dalam selama kita masih hidup adalah Rokib dan Atid. Nanti disinilah kita akan ditanyakan, dan lebih banyak mana amal atau amal kita yang baik atau amal yang buruk. Namanya buruk tidak ada amal ya teman-teman. Jadi amal yang baik kita yang akan menolong kita di alam kubur nanti. Nah, berkaitan dengan ini, yaitu malaikat Israel yang mencabut nyawa, malaikat Munkar Nakir yang bertanya di alam kubur. Nanti terakhir, apakah kita akan bertemu dengan malaikat Ridwan atau malaikat Malik? Jawabannya setelah nanti kita meninggal, eh, amal apa yang membantu kita? Jika memang amal buruknya banyak, penuh, pahalanya banyak, insya Allah kita akan bertemu dengan malaikat Ridwan di pintu surga. Jangan sampai kita sampai bertemu malaikat Malik ya teman-teman. Oke, iman kepada malaikat Allah. Kita harus percaya kepada malaikat Allah, ya. Apa yang dimaksud dengan iman? Iman adalah percaya, dan sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Itulah adalah iman. Dan dengan meyakini adanya malaikat-malaikat ciptaan Allah, itu adalah teman-teman sudah beriman kepada malaikat Allah. Ya, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah dengan cahaya. Malaikat tidak boleh disembah teman-teman,
dan malaikat adalah termasuk makhluk gaib. Makhluk gaib yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, manusia tidak bisa melihat dan tidak bisa merasakan. Itulah makhluk gaib. Tidak hanya malaikat, gaib juga jin, iblis itu juga termasuk gaib ya teman-teman. Jadi malaikat adalah termasuk makhluk yang gaib. Lalu malaikat diciptakan dari nur dan cahaya, dan makhluk yang sangat taat kepada Allah adalah malaikat. Malaikat tidak pernah membantah Allah. Malaikat adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Nah, adapun nama-nama malaikat dan tugasnya, yang pertama Jibril yang tadi kita sudah nyanyikan, menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Mikail membagikan rizki, mengatur angin dan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Lalu Israfil meniup trompet sangkakala, Israel mencabut nyawa, dan Munkar menanyakan manusia di alam kubur tentang siapa Tuhannya. Lalu Nakir bersama Munkar tadi, Munkar Nakir bertanya siapa nabinya dan apa agamanya setelah nanti di alam kubur. Nah, Rokib yaitu mencatat amal kebaikan, dan Atid. Rokib Atid itu sama berbarengan karena Rokib Atid ini mencatat amal kebaikan dan Atid mencatat amal keburukan, tergantung apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Malik menjaga pintu neraka dan Ridwan menjaga pintu surga. Jadi kita juga harus dalam kehidupan sehari itu harus was-was karena setiap apa yang kita lakukan akan dicatat amal kita. Ya teman-teman. Baik, lalu apa hikmahnya beriman kepada malaikat Allah teman-teman? Hikmahnya adalah kita merasa lebih mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah dengan adanya malaikat ini. Lalu selalu berusaha mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan meningkatkan ibadah kepada Allah. Itulah hikmahnya jika kita beriman, jika kita percaya kepada malaikat Allah. Dengan adanya malaikat Allah, kita lebih berusaha mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan meningkatkan ibadah kepada Allah. Kemudian hikmahnya apa lagi? Salah satunya adalah selalu berusaha berbuat kebaikan dan menjalankan semua perintah Allah. Karena kita selalu diawasi 24 jam. Full setiap hari. Ada yang selalu mengawasi kita. Dan selalu berusaha menjauhi larangan Allah. Inilah kenapa kita hidup di dunia ini tujuannya hanya untuk beribadah supaya Allah menolong kita. Karena surganya benar-benar surganya dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan surganya Allah nanti di akhirat. Ya, karena kehidupan selama-lamanya dan kekal adalah di akhirat nanti. Ya, baik teman-teman. Selanjutnya Asmaul Husna yang akan kita bahas selanjutnya berkaitan dengan ini malaikat tadi. Ada juga nama-nama Allah yang baik teman-teman. Pertama Al-Adil yang Maha Adil, ini tulisan bahasa Arabnya Al-Adil. Al-Adil, Al-Adil yang Maha Adil. Yang kedua Al-Azim yang Maha Agung, dan yang ketiga Al-Mumit yang Maha Mematikan, dan yang keempat Al-Hayyu yang Maha Hidup, dan yang kelima Al-Qayyum yang Maha Mandiri. Pembahasannya kita akan baca setelah ini. Al-Adil, apakah teman-teman tahu Al-Adil itu apa? Ya, Asmaul Husna yang artinya yang Maha Adil. Adil di sini adalah Allah bersifat mutlak, teman-teman. Adil, keadilan yang bersifat mutlak tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Allah selalu adil kepada semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia pada sama di hadapannya. Yang membedakannya adalah amal kita. Tidak ada yang ditinggikan karena harta atau kekayaan, dan Allah Subhanahu wa taala hanya melihat mereka berdasarkan ketakwaan. Ya, amal kita, bertakwanya kita, perbuatan kita, takwanya kita kepada Allah, itulah yang membedakan manusia dengan manusia yang lain. Seberapa ketakwaannya kita kepada Allah, semua nanti balasannya juga setimpal, teman-teman. Kita bertakwa, kita berbuat baik, kita selalu baik, bersedekah dan yang lainnya, itulah Allah adil. Adil sesuai dengan ketakwaan kita. Oke, selanjutnya nanti teman-teman bisa juga langsung baca. Al-Adil meneladani sifatnya seperti apa, menyadari bahwasanya keadilan dapat mendekatkan diri kepada ketakwaan, selalu husnuzon, berbaik sangka terhadap semua ketentuan Allah, bersikap adil terhadap sesama, tidak membeda-bedakan dalam berteman atau ketika menolong. Itu adil ya teman-teman, Al-Adil atau Al-Adil yang Maha Adil. Yang kedua, Al-Azim. Al-Azim itu yang artinya yang Maha Agung. Sifat-sifat Allah yang agung dan mulia ini tidak mungkin kita bisa samai, teman-teman. Sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh manusia tidak sama dengan sifat mulianya Allah. Ya,
Jadi keagungan dan kemuliaan manusia sifatnya hanyalah sementara dan terbatas. Sedangkan keagungan dan kemuliaan Allah bersifat abadi dan tidak mengenal batas. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim." Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya dan Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Itulah Al-Azim. Kita harus meyakini kebesaran dan keagungan Allah. Dan kita tidak boleh sombong karena Allah adalah yang Maha Agung. Hanya Allah yang boleh sombong. Oke, selanjutnya yang ketiga, Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang Maha mematikan. Menciptakan dan menghidupkan ciptaannya sangat mudah bagi Allah. Apalagi membuat ciptaannya mati atau hancur. Karena memang dia yang maha menghidupkan dan mematikan. Terdapat dalam surat Yunus ayat 56, "Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un." Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Jadi, kita harus selalu ingat bahwa kita hanya manusia, ya. Jadi tugas kita hanya selalu beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatkan waktu luang untuk berbuat baik, ya, jangan sampai menyesal di kemudian hari dan jauhi semua perbuatan tercela. Yang keempat, Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Yang maha hidup Allah itu tidak tidur, dia selalu mengurusi umatnya. Dia selalu mengurusi umatnya dan mengatur semua yang ada di alam semesta ini, teman-teman. Dan semua kehidupan makhluk di bumi ini tergantung kepada Allah. Tidak akan mati meskipun hari kiamat telah tiba. Allah satu-satunya yang akan hidup pada saat itu. Terdapat dalam surat Al-Imran ayat 2, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi selama kita masih hidup, manfaatkan waktu kita dan ingat manusia itu tidak selamanya hidup, pasti akan ada kematian datang dan kiamat pun akan datang. Ya, jadi kita harus selalu berkarya menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ya. Lalu yang kelima Al-Qayyum yang artinya maha mandiri. Al-Qayyum di sini adalah kita mandiri. Kenapa kita mandiri? Harus mandiri juga karena dari sifat Allah ini, Al-Qayyum ini, Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi umatnya sendiri, mengatur semuanya sendiri, alam semesta juga sendiri, hanya memerintahkan malaikat-malaikat untuk menyampaikan saja, tapi semua diatur oleh Allah. Mengatur semua yang ada di alam semesta tanpa memerlukan pertolongan dari makhluk yang lain. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum seperti yang tadi di surat yang dibacakan tadi di Al-Hayyu sama. Jadi hanya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Ya teman-teman, itu di Al-Qayyum. Jadi kita berusaha untuk meneladani sifat Al-Qayyum ini dengan melakukan secara sendiri. Jangan terlalu bergantung pada orang lain. Walaupun memang manusia pasti membutuhkan orang lain, tapi jangan terlalu tergantung. Karena kalau kita selalu bergantung, kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mandiri, dan jadi lemah, terlalu lemah. Baik teman-teman, itu pembahasan kita. Nanti teman-teman dihafalkan arti Asmaul Husna Al-Adil, Al-Adil, Al-Azmi, Al-Azim, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Azim. Hafalkan artinya agar mempermudah teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan nanti. Oke teman-teman, terima kasih. Setelah ini nanti teman-teman boleh membaca buku-bukunya dan kerjakan soal latihan yang ada di buku, akan benar diinfokan di kemudian setelah ini. Ya, terima kasih. Dan ini juga teman-teman juga hafal Asmaul Husna dari Maha Adil apa, Maha Agung apa, Maha Mematikan apa, yang Maha Hidup apa, yang Maha Mandiri apa, dan yang Maha Agung apa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Setelah ini teman-teman baca-baca lagi bukunya dan jangan lupa semangat untuk mengerjakan tugas agar teman-teman dapat menghafal dan memahaminya. Terima kasih. Bunda Rubiah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.